Tibalah di mana All-Seer mengajarkan Dao. All-Seer hanya sekali setiap 10.000 tahun mengajarkan Dao. Hanya di perayaan ulang tahunnya. Ini adalah kesempatan besar bagi siapapun yang datang untuk mencari pencerahan Dao. Di suatu pagi, 7 divisi sekte nasib surgawi tiba. Divisi merah keluar lebih dulu, diikuti oranye, kuning, hijau, cian, dan biru. Setiap divisi terdiri dari 7 murid mengenakan jubah khas mereka, lalu terbang membungkuk hormat ke arah sekte utama. Akhirnya giliran divisi ungu, divisi terlemah. Hanya 3 sinar cahaya muncul menarik tatapan dingin, ejekan, dan penghinaan dari murid-murid divisi lain. Bai Wei tetap tenang, Zhao Xin dipenuhi niat membunuh, sementara Wang Lin hanya menatap balik dengan dingin. Dari semua murid yang hadir, Wang Lin hanya mengenali 3 orang Sima Rufeng dari divisi biru. Peringkat 3, berada di puncak transformasi jiwa dan pria parubaya yang hampir mencapai tahap ascendant. Seorang murid bermarga Wang dari divisi hijau sudah setengah langkah menuju ascendant. Seorang pria dari divisi oranye yang dulu pernah bertarung dengan Chi Hu. Dahulu ia menyembunyikan kekuatannya, kini sudah mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin menatap satu persatu murid dari 6 divisi lain. Lebih dari separuh kultivasi mereka tak dapat ia lihat. Wang Lin lalu berkata, sekte nasib surgawi terlalu kuat. Satu divisi saja selain divisi ungu mampu menyapu planet Vermilion. Bahkan Zhu Kuezi dengan segelnya pun tak akan sanggup menandingi. Setelah murid inti berkumpul, murid biasa dari 7 divisi mulai berdatangan. Hanya mereka yang berbakat atau cukup kuat boleh mendekat untuk mendengar Dao. Jumlah mereka membentuk barisan besar di belakang murid inti. Perbedaan kekuatan antar divisi segera terlihat. Divisi merah memiliki murid terbanyak dan terkuat, sementara divisi ungu paling lemah. Zhao Xin lalu menjelaskan kepada Wang Lin, kenapa divisi ungu paling lemah. Ia pun berkata masalah utama divisi ungu adalah terlalu banyak pertikaian, dan posisi murid sejati berganti terlalu sering. Berbeda dengan 6 divisi lain yang murid sejatinya bisa bertahan lebih dari 1000 tahun. Karena itu divisi ungu perlahan menurun, tak lagi memiliki kekuatan seperti saat saudara junior Sun Yun masih ada. Wang Lin menatap sekeliling dan banyak sekali orang yang hadir. Baru saat itu ia benar-benar menyadari betapa tinggi kedudukan All-Seer di sekte nasib surgawi. Tak lama cahaya pelangi muncul dari istana utama. Ya, dia adalah All-Seer setelah kemunculannya. Semua murid-murid dan para tamu memberi hormat, sedangkan All-Seer hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku yang maha melihat, memahami Dao karena waktu panjang dalam kultivasi. Hari ini aku akan berbagi sedikit pencerahan. Daoku adalah mengikuti takdir surga. Jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Namun sebelum itu biarlah teman lamaku dari aliansi kultivasi yang berbicara lebih dahulu." Tiba-tiba muncul cahaya di langit. Dari dalam cahaya emas itu, seorang pria parubaya perlahan muncul dengan aura yang sangat kuat. Di bahunya berdiri seekor musang bermata 3. Ekspresi All-Seer tetap tenang. Melihat Penatua Sun, ia lalu mengatakan, tadi sangka Penatua Sun bahkan mengirim avatarnya untuk menghadiri perayaan ulang tahun kecil ini. Aku benar-benar tersanjung. Mendengarkan itu Penatua Sun hanya tertawa dan berkata, "All-Seer, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahunmu yang ke-10.000? Aku datang terburu-buru jadi tak sempat menyiapkan hadiah yang layak. Pedang terbang ini adalah harta surgawi tingkat menengah ke atas yang telah disempurnakan selama 10.000 tahun. Karena kau menyukai warna pelangi, emas yang mewakili tanah kuning ini pasti cocok untukmu." Namun All-Seer hanya tersenyum tipis, lalu menghadiahkan pedang itu kepada Kun Peng Zi dari divisi kuning. Penatua Sun hanya bisa menggelengkan kepala. All-Seer kemudian duduk di atas awan menyatakan bahwa ia akan mengajarkan Dao nasib surga dan siapapun boleh menentangnya jika tak sependapat. Sedangkan Penatua Sun duduk di sampingnya. Sementara itu musang bermata 3 tiba-tiba melesat muncul di bahu Wang Lin tanpa menyadarinya. Wang Lin terkejut melihatnya dan bertemu tatapan tajam dari binatang kecil itu. Saat Wang Lin menatapnya, ia merasa akrab, lalu dari ingatan warisan Dewa kuno Tusi, ia mengenalinya sebagai Sable Bintang bertanda makhluk luar angkasa yang sangat langka. Setelah dewasa, makhluk ini mampu berubah bentuk, bahkan menjadi manusia, dan merupakan bahan terbaik untuk membuat boneka. Saat masih kecil, ia lemah dalam serangan, tetapi kecepatannya tak terbandingkan. Sable jenis ini memakan logam untuk tumbuh dan pada zaman kuno menjadi hewan peliharaan para dewa kuno, karena mereka sangat menyukai kecepatannya. Mata ketiga sable kecil ini belum mencapai tahap kembali ke asal usianya diperkirakan kurang dari 10.000 tahun.
Wang Lin mencoba menariknya dengan batu roh berkualitas tinggi, namun dia tidak tertarik. Sable itu datang karena merasakan aura dewa kuno Wang Lin sisa dari penyatuannya. Namun auranya sangat lemah. Kemudian Wang Lin mencoba dengan giok langit. Kali ini Sable langsung bereaksi. Ia merebut giok langit dari tangan Wang Lin dan memakannya. Saat muncul kembali, ia sudah berada di bahu Penatua Sun. Melihat hal itu, Penatua Sun tersenyum tipis dan mengangguk pada Wang Lin sebagai ungkapan terima kasih. Sementara itu Olsier duduk bersila di atas awan, lalu mulai mengajarkan Dao. Ia berkata bahwa seni surgawi adalah tentang melihat 99 siklus sebagai satu asal. Menurutnya, seluruh tahap awal dari kondensasi Qi hingga ascendannya lah langkah pertama dalam kultivasi, masih sebatas kultivasi Dao. Setelah itu ada alam incorporeal, korporeal, dan 3 tahap nirvana. Semua ini disebut langkah kedua, yaitu jembatan dari sekedar kultivasi menuju Dao. Namun bahkan dirinya belum benar-benar menembusnya, karena ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi pemahamannya. Ketika seorang kultivator berjubah hitam bertanya tentang langkah ketiga, Olsier menjawab bahwa itu adalah dunia sejati dari Dao, pencapaian tertinggi yang membuat kultivasi menembus ke tahap tak terbayangkan. Tetapi ia sendiri tidak tahu jalannya, semua bergantung pada takdir surga. Mendengarkan itu, Wang Lin menyadari betapa berat jalan menanam Dao, sementara dirinya bahkan belum menyelesaikan langkah pertama. Tepat saat ia berpikir demikian, tatapan Olsier jatuh padanya. Dengan senyum lembut, ia bertanya, "Wang Lin, apakah engkau memiliki pertanyaan?" Mendengarkan itu, semua kultivator menoleh padanya, menyadari bahwa dipanggil langsung oleh Olsier adalah sebuah kehormatan besar. Wang Lin lalu bertanya tentang frasa mengkultivasi Dao. Para pembudidaya sering menyebut penanaman surgawi, pengolahan kebenaran, dan penanaman Dao. Namun guru hanya menjelaskan tentang Dao. Bagaimana dengan penanaman surgawi dan pengolahan kebenaran? Apakah keduanya hanya sekedar istilah yang muncul begitu saja? Olsier menjelaskan bahwa kultivasi surgawi berasal dari zaman kuno, ketika alam surgawi masih menjadi tanah suci para pembudidaya. Dari sanalah lahir jalan kultivasi celestial. Lalu apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sumber dari segalanya. Namun setelah alam surgawi hancur, para pembudidaya ibarat pohon tanpa akar, tanpa tempat kembali, dan sejak saat itu kultivasi surgawi kehilangan maknanya, dan kebenaran pun menjadi inti dari jalan kultivasi. Mengolah kebenaran berarti sekaligus mengolah diri sendiri. Dan sekarang baik surgawi dan kebenaran adalah hal-hal di masa lalu. Apa yang kita kejar sekarang adalah Dao. Tapi Dao ini bukan Dao surga. Para kultivator yang mendengarnya segera kehilangan kendali dan mulai berdebat bahwa mereka sebenarnya tidak mengolah Dao surga, menimbulkan kehebohan karena bertentangan dengan ajaran Olsier sebelumnya. Namun para kultivator yang kuat tetap tenang. Karena mereka memahami maksud Olsier, hanya saja kebenaran itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Olsier lalu melanjutkan bahwa Dao dalam kultivasi Dao adalah jalan menuju langkah ketiga, tetapi setiap orang harus menapakinya sendiri. Wang Lin lalu bertanya apakah langkah ketiga itu benar-benar ada. Olsier lalu berkata bahwa 30.000 tahun lalu ia juga meragukannya hingga ia bertemu seseorang yang telah mencapai langkah itu. Melihat sikap Olsier aneh, Penatua Sun lalu mengatakan, "Jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja." Sang terlihat tersenyum dan berkata, "Selama berjuta tahun aliansi kultivasi berdiri, hanya sekali ia mengalami guncangan besar. Dan itu karena satu orang. Sebenarnya masalah itu tidak terlalu besar, hanya saja orang itu dialah satu-satunya yang pernah mencapai langkah ketiga. Sayangnya, ia hanya muncul sebentar lalu menghilang tanpa jejak." Mendengarkan itu membuat semua orang penasaran pada sosok itu, tapi Olsier tidak menjelaskannya lebih jauh. Sementara itu, Wang Lin menyimak setiap kata Olsier. Sedikit demi sedikit pemahaman baru muncul di pikirannya. Selama 3 hari juga Sang Maha Melihat mengajar Dao. Olsier menyatakan bahwa setiap 10.000 tahun sekali, setelah selesai mengajar Dao, ia akan memberi hadiah. Kali ini ia akan memperlihatkan mantra surgawi kualitas menengah, dan seberapa jauh pemahaman yang bisa diperoleh bergantung pada nasib para kultivator. Semua kultivator menaruh perhatian penuh sebab mantra surgawi kualitas menengah saat langka dan menjadi alasan utama mereka datang. Wang Lin pun menatap serius, ia belum pernah melihat mantra surgawi sejati, hanya tiruan pembatasan kuno yang sudah sangat menakutkan. Saat Olsier hendak memperlihatkan mantra surgawi, langit tiba-tiba bergemuruh. Ling Tianhou muncul dengan pedang terbangnya lalu berkata, "Olsier tua, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahunmu?" Jadi Sword Saint Ling Tianhou berasal dari sekte pedang Daluo, sekte terkuat kedua di Tianyun setelah sekte nasib surgawi.
Di punggungnya ada 4 pedang ilusi. Di genggamnya pedang ular yang memancarkan aura ganas. Sementara Wang Lin, ia mengenali pedang itu sebagai pedang surgawi hujan kedua yang pernah dicuri Ling Tianhou. Ling Tianhou datang membawa lebih dari 10.000 murid berdiri di atas pedang terbang. Ling Tianhou lalu menyapu pandangan ke sekeliling dan berhenti pada Penatua Sun. Dia lalu berkata, banyak teman lama di sini, bahkan Penatua Sun juga. Mendengarkan itu Penatua Sun tersenyum lalu menegaskan, bagaimana mungkin aku tidak hadir di ulang tahun sahabat lama. Ling Tianhou lalu menatap Olsier dan mengatakan, orang tua Olsier, apa kau tidak menyambutku? Olsier hanya tersenyum dan menjawabnya, kebetulan sekali. Aku akan menjadikanmu target untuk memperlihatkan mantra surgawi agar semua orang dapat menyaksikannya. Tatapan Ling Tianhou berubah dingin, ia lalu mengatakan itu memang niatku. Setelah itu Olsier membentuk segel di tangannya lalu berkata, ini adalah mantra bimbingan surgawi, sebuah mantra berkualitas sedang yang kutemukan di planet terpencil. Mantra ini digunakan oleh kultivator alam surgawi untuk membuka jalan ke sana. Setelah kugunakan, kekuatan surgawi akan muncul. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba cahaya merah melesat ke langit. Seketika langit berubah merah, guntur dan petir menggelegar, tekanan surgawi turun menekan semua kultivator. Murid biasa hampir tak mampu bertahan, hanya para kultivator kuat dan sedikit murid inti yang masih tegak, sementara Wang Lin menstabilkan tubuhnya dengan energi spiritual surgawi logam. Setelah itu Olsier mengarahkan jarinya pada murid-murid sekte pedang Daluo di belakang Ling Tianhou. Cahaya 7 warna turun membuat mereka kehilangan kendali dan terhisap ke langit. Ling Tianhou segera menggerakkan pedang ularnya untuk melawan, namun Olsier menekannya dengan satu gerakan tangan. Tak tinggal diam, Ling Tianhou melepaskan cahaya merah yang berubah menjadi kilin raksasa, menerjang langsung ke arah Olsier. Pada saat binatang kilin muncul, raungan keluar dari bendera 1 miliar jiwa di dalam jiwa asal Wang Lin. Seekor kilin yang dikendalikan Ling Tianhou tiba-tiba berhenti setelah merasakan raungan kilin dari dalam bendera jiwa Wang Lin. Kilin itu mencari sumber suara, tapi tidak menemukan apapun karena Wang Lin sudah menyembunyikan jejaknya, sehingga Ling Tianhou tidak menemukannya. Sementara itu mantra yang dilepaskan Olsier mulai bekerja penuh. Dari langit muncul cahaya 7 warna, sebuah ilusi besar terbentuk, sosok berjubah emas yang dipenuhi energi spiritual surgawi meski hanya ilusi, aura dan tekanannya sangat kuat. Utusan itu melumbungkan dirinya hanyalah ilusi utusan abadi dari alam surgawi. Dia datang untuk membimbing para kultivator tingkat rendah. Dengan sekali gerakan tangan, lebih dari 10.000 murid sekte pedang Daluo terkurung dalam cahaya emas, lalu terangkat ke langit tanpa bisa melawan. Para kultivator yang menyaksikan sangat terkejut. Mereka tahu bahwa alam surgawi sudah hancur sehingga muncul pertanyaan, kemana murid-murid itu sebenarnya dibawa? Ling Tianhou marah besar. Ia menuduh Olsier sengaja menjerat murid-muridnya dengan alasan yang dibuat-buat. Tapi Olsier tetap tenang dan menjawab bahwa itu adalah kesempatan langka bagi murid-muridnya untuk merasakan dunia surgawi sebelum hancur. Akhirnya semua murid sekte pedang Daluo hilang masuk ke celah langit. Setelah itu cahaya dan bayangan utusan pun lenyap, langit kembali normal. Ling Tianhou hanya bisa berdiri dengan wajah muram, menatap dingin ke arah Olsier. Olsier lalu menjelaskan bahwa mantra surgawi tingkat menengah yang ia gunakan tidak memiliki kekuatan menyerang, namun masih bisa mengirim orang pergi meski alam surgawi sudah runtuh. Hanya saja, ia sendiri tidak tahu kemana tepatnya mereka dikirim. Mendengar itu wajah Ling Tianhou menjadi semakin dingin. Olsier lalu menenangkan dengan berkata bahwa dalam 3 hari semua muridnya akan kembali. Saat itu ia hanya ingin meminjam beberapa orang untuk ditanyai tentang tempat yang mereka datangi. Ling Tianhou ia tahu Olsier tidak akan mencelakai murid-muridnya karena jika melanggar janji maka ia akan kehilangan wibawa. Namun ia sadar Olsier melakukan semua ini hanya untuk mempermalukannya. Di sisi lain beberapa kultivator berbakat menatap langit, bahkan ada yang mencoba meniru mantra surgawi itu. Wang Lin juga menatap ke langit. Ia menyadari bahwa mantra itu memberinya pemahaman baru tentang mantra surgawi. Mantra itu jelas bukan ciptaan Olsier, melainkan warisan kuno dari alam surgawi. Siapapun yang punya metode dan kualifikasi bisa menggunakannya untuk membawa orang masuk ke alam surgawi. Setelah Olsier menunjukkan mantra itu, dan selain merayakan ulang tahunnya, ia juga akan mengadakan pemilihan murid sejati bagi divisi kuning dan divisi ungu. Karena hanya 2 divisi itu yang belum memiliki murid sejati. Di divisi kuning ada 6 orang. Dahulu murid ketiga mereka pernah menjadi murid sejati, namun telah hilang selama 30 tahun. Kini ketika pemilihan dimulai, 5 orang segera mundur.
Tinggal Kun Pengzi dan Yun Daozi. Yun Daozi dulunya pernah menjadi murid sejati selama 800 tahun sebelum gelarnya direbut murid ketiga. Namun, ia tidak ambisius dan lebih suka hidup santai. Kini ia melangkah maju menunduk hormat dan berkata bahwa ia juga menyerah. Baginya orang yang paling layak menjadi murid sejati adalah saudara kedua Kun Pengzi yang telah menerima harta surgawi langsung dari Osier. Setelah itu sang pelihat mengumumkan Kun Pengzi sebagai murid sejati divisi kuning dan berjanji akan mengajarinya mantra surgawi berkualitas rendah jika dia mempertahankan gelar itu selama 1000 tahun. Kristal kuning simbol 7 murid surgawi muncul di tangan Osier, lalu memberikannya dan memberitahu Kun Pengzi untuk berlatih di pintu tertutup selama beberapa tahun. Kun Pengzi menahan kegembiraannya menyadari bahwa murid lain divisi kuning lainnya, jika ingin bertarung belum tentu dia akan menang. Kun Pengzi telah mengikuti guru lebih dari 2000 tahun, namun tidak mengetahui berapa lama senior Yun Daozi berada di sana. Yun Daozi yang sombong tampak tidak tertarik pada posisi murid sejati. Wang Lin memperhatikan dengan seksama, terkejut melihat mata Yun Daozi sempat menyusut karena takut ketika kristal kuning muncul, namun cepat kembali tenang. Osier kemudian mengumumkan gelar murid sejati untuk divisi ungu dan menatap Wang Lin, Zhao Xinmeng, dan Bai Wei, akan tetapi Bai Wei memilih menyerah. Sementara itu Zhao Xinmeng ia menolak menyerah dan memilih bertarung dengan Wang Lin, karena baginya terlalu mudah bagi Wang Lin mendapatkan gelar murid sejati jika tidak ada pertarungan. Namun Wang Lin curiga dengan Yun Daozi yang menyerah sebelumnya. Wang Lin akhirnya memilih menyerah. Osier bertanya, mengapa kamu menyerah? Wang Lin menjawabnya dengan alasan tingkat kultivasinya belum cukup untuk bersaing dengan Zhao Xinmeng. Mendengarkan itu Osier berkata, aku ingin kau mencoba. Jangan biarkan dirimu terpengaruh orang lain atau pikiran yang tak perlu. Ikuti hati dan keinginanmu sendiri. Kau punya setengah batang dupa untuk memutuskan. Jika tetap menyerah, aku tak akan menghentikanmu. Setengah batang dupa berlalu dan akhirnya Wang Lin memilih bertarung. Zhao Xinmeng memulai pertarungan. Dengan mantra tangan iblis ungu lalu ia berkata, Daoku adalah bayangan iblis. Aku bisa meniru mantra lawan meski tidak sempurna. Mantra ini aku sebut tangan iblis ungu. Ia mengayunkan tangan melepaskan cahaya ungu ke arah Wang Lin. Wang Lin cepat mundur lalu mengangkat jari telunjuk kanannya menghadapi serangan Zhao Xinmeng. Ia menggunakan jari iblis. Osier yang melihatnya lantas berkata, apakah anak ini benar-benar cocok dengan Daoku? Dao nasib surga hanya bisa maju jika menemukan orang yang tepat. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak aku bertemu dengannya dan sebagian besar muridku telah hilang. Apakah ini benar atau salah? Lalu api ungu di jari Wang Lin melesat ke depan dan bertabrakan dengan tangan iblis ungu Zhao Xinmeng. Cahaya dan energi bergemuruh menciptakan ledakan keras. Zhao Xinmeng mundur cepat dan menampar tasnya. Sebuah mutiara muncul di tangannya. Dengan senyum licik, ia berkata lembut, kumpulkan. Segera, energi iblis yang tersebar berhenti dan mulai tersedot ke dalam mutiara. Mutiara yang sebelumnya putih kini menjadi gelap dan memancarkan energi dingin. Zhao Xinmeng tersenyum lalu berkata, saudara ketujuh, aku tidak akan bertarung untuk gelar murid sejati. Tapi energi iblis ini pasti milikku. Namun sangat disayangkan energi iblis yang diserap hanyalah ilusi dari energi spiritual surgawi Wang Lin. Zhao Xinmeng menatap mutiara yang kosong, ekspresinya berubah serius. Dengan satu tekanan ia menghancurkan mutiara itu, lalu menatap Wang Lin dan berkata lembut, saudara ketujuh, aku hanya ingin sedikit energi iblismu. Jika kau memberikannya, aku akan menyerah. Wang Lin menatapnya dengan tenang dan berkata, saudari keempat, aku tidak bisa membantumu. Mendengarkan itu Zhao Xinmeng mengangkat lengannya lalu berkata 9 siklus taktik penyempurnaan celestial. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan lengannya membentuk 5 siklus pusaran berputar. Sementara itu Wang Lin melawannya dengan kekuatan yang sama namun ia hanya menggunakan 3 siklus. Zhao Xinmeng terkejut. Ia baru saja memberikan Wang Lin taktik 9 siklus penyempurnaan celestial beberapa hari lalu, tapi kini Wang Lin mampu mencapai 3 siklus dengan cepat. Ia lalu berkata, saudara ketujuh, 3 siklus tidak cukup untukku. Mendengarkan itu Wang Lin memaksa energi logam surgawinya dan akhirnya ia berhasil mencapai 5 siklus. Meskipun Wang Lin merasakan sakit hebat, energi logam surgawi mulai sulit dikendalikan. Wang Lin tersenyum dan berkata, mungkinkah kau ingin melihat energi spiritual celestial 6 siklus logamku? Ekspresi Zhao Xinmeng berubah tegang. Bahkan jika kau mencapai 6 siklus, kau masih bukan lawanku. Mendengarkan itu Wang Lin mengeluarkan kapannya serta kereta perang.
Melihat hal itu dan pada akhirnya Zhao Ximeng pun menyerah. Tiba-tiba sinar cahaya umum melesat. Dialah adalah Chen Tao yang sudah kembali dengan hormat. Ia berkata, murid Chen Tao menyapa guru. Bai Wei menatap serius dan Zhao Ximeng tampak terkejut. Para murid mulai berbisik Chen Tao adalah kakak ke-6 divisi ungu pemegang gelar murid sejati yang pernah kalah dari Sun Yun lalu berlatih sendiri di luar sekte. Chen Tao lalu menjelaskan bahwa ia singgah di planet tinta hitam karena menemukan harta langka yang ingin ia berikan sebagai hadiah kepada guru. Ia menampar tasnya dan muncul sebuah bunga putih dengan 6 daun warna. Dengan hormat, Chen Tao menyerahkan bunga itu ke Osier. Sambil berkata, bunga misterius ini membuatku penasaran. Di planet tinta hitam, 3 binatang buas berkualitas tinggi memperebutkannya, jadi aku mengambilnya. Osier mengenali bunga itu sebagai glaze 7 warna. Membutuhkan 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk daun, 1000 tahun untuk tunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap mekar menghasilkan 1 warna hingga 6 kali. Pada mekar ke-7, ia memancarkan cahaya 7 warna. Binatang buas menyukainya dan jika dimakan saat mekar terakhir, manfaatnya luar biasa. Ini termasuk harta surgawi peringkat ke-93 aliansi budidaya. Penatua Sun tersenyum, ia mengangguk. Benar, itu glaze 7 warna. Daun terakhir belum lengkap, tapi dengan mantra Osier, tidak butuh lama untuk tumbuh. Osier lalu menerima bunga itu. Chen Tao kembali dan langsung menegur murid divisi ungu. Bai Wei hanya diam sementara Zhao Ximeng menghela napas mengatakan bahwa ia sudah menduga Chen Tao akan kembali di ulang tahun guru. Setelah mendengar kabar Sun Yun, Chen Tao muram lalu menatap pada Wang Lin. Lalu menanyakan namanya. Wang Lin, jawabnya dengan tenang. Wang Lin merasakan Chen Tao sudah berada di tahap ascendant meski tak tahu sejauh mana. Chen Tao dengan dingin berkata, kau tak pantas menjadi murid ke-7. Sun Yun satu-satunya saudaraku. Dia lalu memohon pada Osier untuk merebut kembali gelar murid sejati. Osier menjawab, hanya ada kau dan murid ke-7. Gelar itu hanya boleh dimiliki 1 orang. Tentukan dengan kemampuan kalian. Chen Tao segera menyerang. Segel kuatnya meledak di depan Wang Lin menimbulkan guncangan hebat. Namun Wang Lin memanggil tapak klan setan raksasa dan energi logam celestial untuk menahan serangan, hanya terdorong beberapa langkah. Chen Tao terkejut. Bagi murid tahap transformasi jiwa, serangan itu seharusnya membuat mereka terlempar ratusan meter. Namun Wang Lin tetap berdiri membuatnya tampak bukan ditekan melainkan siap menantang. Chen Tao menatap dingin dan memaksa Wang Lin untuk menyerah, namun Wang Lin membalas dengan tatapan dingin dan langsung mengirimkan energi spiritual logam 5 siklus. Chen Tao dengan mudah menghentikan dan memperkuatnya menjadi 9 siklus penuh, lalu mengarahkannya ke Wang Lin dengan aura penghancur langit dan bumi. Menghadapi bahaya, Wang Lin mengangkat kapak dan melepaskan tebasan raksasa. Meski sempat memperlambat pusaran emas, serangan itu masih terus menekannya. Di saat kritis, Wang Lin mengaktifkan teleportasi besar bukan pada dirinya, melainkan pada pusaran emas itu sendiri. Tepat ketika pusaran hanya berjarak 1 kaki, cahaya perak menyelubunginya dan memindahkannya, membuatnya lenyap dari hadapan Wang Lin. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Osier mengangguk kagum sementara Chen Tao untuk pertama kalinya tidak lagi meremehkan Wang Lin. Tak berhenti sampai di sana, Wang Lin segera membentuk segel, melemparkannya kereta perang di dekatnya. Seketika aura mengerikan menyebar dan seekor binatang roh raksasa terkondensasi muncul dengan raungan yang mengguncang. Raungan roh binatang dari kereta perang mengguncang langit, mengejutkan semua murid 6 divisi, para tamu, bahkan membuat Ling Tianhou kaget. Wang Lin memerintahkannya menyerang Chen Tao. Chen Tao menahan dengan bola ungu yang meledak, membuat roh binatang terpental ratusan kaki. Namun tetap menyerang Chen Tao lalu mengeluarkan tendon naga bumi, harta langka dari naga iblis yang mati, dan berhasil melilitkan leher roh binatang dengan kuat. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia membuka segel pertama dari 5 segel kereta perang. Saat segel dilepaskan, roh binatang bergetar, mengaum dengan ganas. Tubuhnya membesar dari beberapa kaki menjadi ratusan kaki. Auranya melonjak drastis. Kereta perang sendiri ikut berubah, paku-paku besi memanjang, memancarkan cahaya hitam mengerikan. Gelombang energi gelap itu menyelimuti roh binatang dan meluncur ke arah Chen Tao, membuat ekspresi wajahnya berubah. Chen Tao memegang tendon naga sambil membentuk segel. Bola-bola cahaya ungu muncul bertabrakan dengan bintang roh, ledakan keras pun terjadi. Tubuh binatang roh berubah menjadi cahaya hitam, lalu muncul kembali sebagai roh raksasa setinggi 100 kaki. Setelah segelnya terbuka, roh itu tak lagi sekadar melahap,
tapi bisa memakai kemampuan bawaan. Meski wajahnya suram, niat bertarung Chen Tao semakin kuat. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Sekarang kau layak jadi saudara juniorku, tapi ada harganya." Wang Lin menjawabnya dengan dingin lalu berkata, "Kau tidak pantas jadi saudara seniorku." Chen Tao menatap Wang Lin sambil tertawa. "Melawan roh ini memang butuh waktu, tapi begitu aku menangkapmu, dia tak akan bisa lari." Setelah itu Chen Tao kembali menyerang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan mantra pembunuh ketiga Situnan. Mantra ini amat berbahaya. Situnan pernah berkata bahwa sebelum mencapai akhir transformasi jiwa, menggunakannya bisa berakibat fatal pada pengguna sendiri. Pemandangan ini membuat semua kultivator terkejut. All Seer menatap serius, Ling Tianhou tersenyum dan berkata anak ini tidak buruk. Sementara itu seorang tetua berwajah merah dengan labu di belakangnya bergumam bahwa jurus ini mirip dengan milik seorang yang pernah ditemuinya dalam perjalanan ke sini. Saat tinggal 5 kaki darinya, Chen Tao tiba-tiba merasakan bahaya besar, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, terakhir kali hanya saat menghadapi para tetua. Namun tatapan itu membuat Chen Tao terkejut lantas berkata, "Tatapan apa ini?" Bahkan mereka yang menapaki dao kejam pun tak mungkin punya pandangan seperti ini. Sementara itu Wang Lin melepaskan jari dunia bawah, 2 jari raksasa terbentuk lalu menghantam Chen Tao. Chen Tao memblokirnya dengan cahaya emas di kedua telapaknya yang membentuk setengah bulan, hingga ledakan keras pun terjadi. Wang Lin terpental lalu muntah darah, dan akhirnya ia pun menyerah. Chen Tao menahan serangan itu, namun diam-diam terkejut tanpa kekuatan barunya di pertengahan Ascendant, ia pasti akan terluka. Ia lalu menatap Wang Lin dan berkata, "Saudara ketujuh, saat kau mencapai Ascendant, kita akan bertarung lagi." All Seer pun menetapkan Chen Tao sebagai murid sejati divisi ungu, memberinya kristal ungu. Setelah menutup perayaan ulang tahunnya dan akhirnya orang-orang pun pergi satu persatu, ia berbalik pada Wang Lin dan berkata, "Ikutlah denganku. Setelah memuja leluhur, aku akan memberimu mantra terlarang dan harta penyelamat jiwa. Mulai saat itu kau murid sejatiku." Di sini dulu aja guys, jadi cuma mengingatkan kalau ini hanya spoiler. Tentunya akan banyak perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.